Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Muhammadiyah dalam satu abad telah usai, akan menuju satu abad yang kemudian dengan tema berkemajuan merupakan pondasi penting bagi angkatan muda Muhammadiyah untuk melanjutkan tongkat estafet ke depan. Giroh dakwah Muhammadiyah harus tersambung kepada Muhammadiyah. Maka ketika angkatan muda Muhammadiyah ini harus menjadi estafet ke depan di dalam melanjutkan cita-cita Muhammadiyah yang begitu luhur, menggerakkan, membina potensi-potensi angkatan muda Muhammadiyah merupakan hal-hal penting yang harus kita sajikan di kemudian hari. Maka dari itu, angkatan muda Muhammadiyah sudah sepatutnya untuk melakukan lompatan-lompatan besar sebagai perkembangan menjadikan Muhammadiyah yaitu bermartabat, menjadikan Indonesia menjadi negara yang betul-betul berkemajuan. Giroh berpemuda Muhammadiyah, bernasiah, ber-IMM, IPM dan semuanya itu adalah bagian dari kita untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang akan terjadi ke depan. Maka sudah saatnya angkatan muda Muhammadiyah ini segera melakukan lompatan-lompatan besar, dan lompatan-lompatan itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Di dalam surat Al-Imran Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Di dalam kita berdakwah, kuntum khairu ummah, kuntum adanya kalian wahai angkatan muda Muhammadiyah, khairu ummatin itu adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas yang mana diperuntukkan untuk seluruh alam, seluruh manusia ini adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang baik yaitu Al-Qur'an dan mencegah daripada yang mungkar, ingkar dengan Al-Qur'an. Maka angkatan muda Muhammadiyah seyogyanya melakukan hal-hal itu dalam rangka memang mengikuti landasan Al-Qur'an, yang mana Muhammadiyah itu adalah berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ketika melakukan hal-hal ini kita tidak boleh jauh dari nilai-nilai dakwah, karena Islam itu menjadikan dakwah itu sebagai senjata untuk rahmatan lil alamin. Nah, kawan-kawan sekalian dimanapun kita berada, sebagai wujud daripada giroh perjuangan dakwah ini, maka kita bersama-sama mari melakukan hal-hal yang sangat strategis di kemudian hari kelak. Hal-hal itu mari kita lakukan dengan cara yang pertama adalah kita betul-betul menata niat. Menata niat ini sebagai wujud bagaimana kalau kita ini ber-IPM, ber-IMM, berpemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, HW, Tapak Suci dan lain sebagainya. Ini betul-betul niat yang sungguh-sungguh. Karena di dalam niat ini adalah faktor utama kita ini bergerak, menjadikan kita betul-betul langkah kita semakin mantap, semakin kencang, itu diawali dari niat. Karena bagaimanapun kalau tidak ada niat yang betul-betul serius untuk ber-AMM, berangkatan muda Muhammadiyah, maka ini akan jauh dari nilai-nilai Muhammadiyah, dan yang mana juga akan jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, hal ini kita melihat contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang beliau sangat luar biasa memegang betul prinsip-prinsip nilai-nilai perjuangan itu, sehingga ditalurkan di Muhammadiyah, yang mana di Muhammadiyah itu sampai saat ini tidak ada yang menandingi. Bukan berarti kita ini takabur maupun sombong, tidak, tetapi ini sebagai bentuk kita ini bersemangat untuk bermuhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini ibarat matahari yang memberi tanpa mengharap kembali. Dan Muhammadiyah inilah yang sudah beberapa kali mencontohkan, memberikan teladan-teladan itu, dan kita sebagai angkatan muda Muhammadiyah, mari bersama-sama menyongsong apa yang dilakukan oleh ayahanda kita Muhammadiyah.
Nah, selebihnya dari itu, kalau kita melihat dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga betul-betul mulai dari kecil, maka kita pun juga akan melihat hal-hal semacam itu di kemudian hari. Dan dari sini patutlah kita bersama-sama betul-betul menjaga hati kita, niat kita ketika melakukan gerakan dalam Angkatan Muda Muhammadiyah ini. Karena bagaimanapun dakwah itu tidak bisa lepas daripada niat yang tulus, hati yang ikhlas ketika melaksanakan itu. Karena ketika kita berdakwah, maka hal yang terpenting yang kita rasakan adalah kita ini sebagai orang yang uswatun hasanah. Maka yang kedua, setelah niat kita ini betul-betul kita laksanakan, mari kita ini beramal soleh. Bagaimana beramal soleh itu sangat luar biasa banyak. Kalau kita beramal soleh, maka setelah kita masuk di IPM, di IMM, di Pemuda maupun di Urtum yang lain itu, maka Angkatan Muda Muhammadiyah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Salah satu contoh, ketika kami di Pemuda Muhammadiyah, maka ada khitoh perjuangan Pemuda Muhammadiyah itu yang sebagai amal soleh bagi kita. Nah, khitoh Pemuda Muhammadiyah ini ada 5 dimensi. Yang pertama adalah dimensi religi. Maka beramal soleh kita mengikuti khitoh itu dengan cara satu, dimensi religi ini betul-betul kita tingkatkan. Bagaimana berpemuda Muhammadiyah itu sudah saatnya ngomong religi, ngomong agama itu sudah menjadi bahan pokok bagi kita. Makanya ketika kita ini tidak akan mungkin kita ini kan bisa bermuhammadiyah dengan baik kalau keislaman kita, agama kita juga dengan baik. Maka sama, berpemuda Muhammadiyah, ber-AMM kita tidak akan juga bisa dengan baik kalau agama kita juga tidak baik. Maka sebaiknya kita memulai langkah-langkah itu dengan cara mari kita ini beragama dengan baik. Apa yang dimaksud dengan beragama dengan baik? Di Muhammadiyah itu sering mengadakan kajian-kajian. Nah, kajian-kajian itu adalah bagian terpenting dari Muhammadiyah untuk melakukan dakwah-dakwah itu. Maka kita pun di Angkatan Muda Muhammadiyah, maka lakukan itu. Kita coba mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau berapa sekali yang kita adakan, meskipun tidak nutut kalau kita seminggu sekali. Karena mempelajari agama itu dulu kita ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dibelan-belani, diperjuangkan ke Mekah sampai 2 kali itu dalam rangka untuk belajar. Itu pun juga tidak cukup di situ, beliau berguru yang notabene kepada Syekhuna Khalil pada waktu itu setelah dari Arab, dari Mekah itu dalam rangka juga ingin thalabul ilmi. Nah, dalam urusan agama ini pun kita juga begitu. Maka semangat kita berreligi ini penting. Yang kedua, di Pemuda Muhammadiyah ini ada namanya dimensi sosial. Nah, maka kita ini semuanya di Angkatan Muda Muhammadiyah juga ayo punya sifat sosial. Kita lihat, tengok kanan kiri keadaan sekitar, bagaimana Muhammadiyah ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan manfaat kepada di sekitar kita. Nah, kita pun sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah juga harus punya giroh untuk itu. Nah, kemarin saya melihat sudah banyak teman-teman IPM, IMM ketika peduli berbanjir, Pemuda Muhammadiyah, Nasiah, itu adalah satu bentuk bukti bahwasanya kita ini juga berkegiatan sosial. Nah, dimensi sosial pun juga harus dipenuhi. Kemudian ada dimensi yang ketiga adalah ekonomi. Nah, kita juga berpemuda Muhammadiyah, ber-AMM juga harus punya nilai-nilai ekonomi. Bagaimana sekarang ini ekonomi lagi gonjang-ganjing begini? Nah, Angkatan Muda Muhammadiyah lewat bidang ekonomi, lewat gerakan ekonomi juga membangkitkan dalam rangka untuk giroh bersemangat untuk bermuhammadiyah. Bagaimanapun juga, karena ekonomi ini adalah sangat penting di sendi-sendi kehidupan, maka Angkatan Muda Muhammadiyah berkewajiban untuk melangsungkan ekonomi dengan baik. Kita lihat di toko-toko kelontong itu bagaimana mungkin Pemuda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah bisa mensinergikan kegiatan ekonomi itu juga dengan baik. Maka dalam hal itu kita akan bisa melaksanakan apa yang kita upayakan di kemudian hari. Dan ini juga menjadi fondasi penting bagi kita. Kemudian yang keempat ada dimensi politik. Hari ini Angkatan Muda Muhammadiyah harus masuk di ranah politik dalam maksud tidak buta dengan politik. Tidak juga harus kita ini masuk ke politik praktis, mungkin di partai-partai, tetapi dalam dunia ini politik ini penting. Mungkin yang dipelajar, yang di mahasiswa mungkin belum waktunya karena dia harus belajar studi dengan baik. Mungkin juga di Pemuda Muhammadiyah berbeda, maka dia juga bisa masuk di ranah politik. Tetapi maksud politik ini adalah dalam rangka bagaimana kita ini berpolitik yang high politik atau berpolitik yang uswatun hasanah. Meskipun di saat kondisi ini ada kondisi-kondisi yang memang
politik itu sangat mungkin dikatakan kotor dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita ini menciptakan politik itu yang betul-betul politik yang berbudi luhur, yang baik, dalam rangka betul-betul mendakwahkan kebaikan sehingga menjadi Indonesia ini berkemajuan. Karena bagaimanapun juga ini dibutuhkan orang-orang yang baik. Maka Angkatan Muda Muhammadiyah ini sudah saatnya juga ada yang masuk di ranah-ranah itu. Kalau itu dikatakan tidak baik, maka akan hilang. Seperti halnya pisau. Pisau itu kalau dibuat membunuh ya hasilnya tidak baik. Tapi kalau pisau ini dibuat untuk masak, memotong-motong buah, untuk memotong sayur mayur, maka ini juga akan jadi bagus. Nah, ada fungsi-fungsi itu. Maka sangat mungkin Angkatan Muda Muhammadiyah ketika masuk di ranah politik itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Dan kebaikan ini yang menjadikan akan Indonesia ini mewujudkan berkemajuan. Nah, dari situ maka Angkatan Muda Muhammadiyah sekali lagi juga harus masuk mengambil bagian daripada dinamika politik yang ada di negara kita. Kemudian yang kelima ada dimensi budaya. Bagaimana kita ini menciptakan budaya-budaya yang baik. Nah, di Pemuda Muhammadiyah maupun di Angkatan Muda Muhammadiyah, ayo mempunyai budaya-budaya yang baik. Sekarang ini budayanya banyak anak-anak nongkrong. Bolehlah kita ini nongkrong, tetapi nongkrong itu ayo dibarengi dengan kebaikan. Contohnya kebaikan, mungkin waktunya sholat ya kita sholat. Kemudian ada nongkrong itu diselipit dengan nongkrong yang sifatnya diskusi, sehingga mengarah kepada hal-hal yang memang kita bisa membuat ide-ide yang baik di ketika nongkrong itu. Sehingga nongkrong yang baik itu adalah budaya Pemuda Muhammadiyah. Tidak apa-apa. Budaya Angkatan Muda Muhammadiyah nongkrong, tetapi nongkrong istilahnya anak-anak kan ngopi. Ngopinya diganti ngobrol pakai ilmu. Jadi ada ilmunya sehingga kita betul-betul mendapatkan ilmu yang baik. Mungkin kita datangkan pemateri di waktu itu, kita ngomong ekonomi, kita ngomongin budaya-budaya nongkrong, budaya-budaya cangkruan itu menjadi budaya juga bagi kita, tapi budaya yang betul-betul menambah wawasan bagi kita. Ada ilmu-ilmu baru ketika kita nongkrong. Sehingga jangan sampai kita nongkrong hanya tuh duduk, main Mobile Legends dan lain sebagainya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, kita boleh nongkrong itu boleh, tetapi nongkrong atau budaya nongkrong ini kita jadikan budaya berkeilmuan sehingga menjadikan berkemajuan. Nah, kawan-kawan sekalian, melihat dari situ, maka Pemuda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah harus punya giroh, semangat. Karena ini harus betul-betul bersemangat. Tugas dakwah kita ini sangat luar biasa luas dan sangat besar. Nabi menggambarkan di dalam orang berdakwah itu seperti halnya kita ada dalam satu kapal besar. Maka di dalam kapal itu ada orang yang baik, ada yang tidak baik. Ketika ada orang yang tidak baik kepingin melubangi kapal dengan harapan dia kepingin mendapatkan air, maka itu akan menjadi rusak ketika kita diam. Maka giroh berdakwah ini, semangat berdakwah ini di Angkatan Muda Muhammadiyah harus tampil. Sehingga kawan-kawan IPM berdakwahlah di para pelajar-pelajar itu, kita ajak mereka, kita warnai mereka sehingga mereka betul-betul mendapatkan pencerahan dari IPM. Yang di mahasiswa silakan berdakwah lewat mahasiswanya, ajak mereka, warnai mereka sehingga betul-betul mendapatkan warna yang baik. Kemudian yang di pemuda juga begitu, ajaklah mereka sehingga pemuda ini kan punya moto menghimpun, membina, menggerakkan potensi. Sehingga ada kaitan menghimpun, kita himpun anak-anak muda, kita himpun yang mulai usia 18 sampai 40 tahun kita himpun, kita kumpulkan, terus kita bina, kita ajari mereka hal-hal yang baik, kita ajari mereka entrepreneur, mungkin juga kita ajari mereka keterampilan dalam rangka mereka akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, ini adalah fungsi-fungsi kita sebagai Angkatan Muda Muhammadiyah. Karena ketika kita melaksanakan itu, ketika menghimpun, membina, nah, kemudian menggerakkan potensi-potensi itu, maka akan terwujudlah negara kita ini negara yang betul-betul baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, ketika semua itu kita laksanakan, ketika kita ini bisa mengarahkan dengan baik mereka sehingga wujud syukurnya juga dengan baik, berdoanya dengan baik, kemudian beribadah dengan baik, ini Indonesia ke depan di tahun-tahun yang akan datang akan menjadi betul-betul negara yang betul-betul berkemajuan. Dan berkemajuan itu ciri utamanya adalah bagaimana etos kerja, bagaimana etos anak-anak di angkatan muda ini betul-betul bangkit. Yang mana hari ini kita juga melihat ada hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang menjadikan anak muda ini juga ada yang semangat, juga ada yang loyo. Kita pun juga harus paham dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Dan kondisi-kondisi itu kita menyadari betul bagaimana kita ini terpanggil. Nah, kita ini semua terpanggil Angkatan Muda Muhammadiyah untuk berjuang melawan itu. Nah, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, yang mana di masyarakat luas itu ada anak muda yang
secara hidup mereka belum mampu, dan yang kemudian keterbelakangan secara ilmu dan juga kekurangan secara ekonomi, dan akhirnya mereka mungkin melakukan hal-hal yang kurang baik, mungkin ada mencuri, mencopet dan lain sebagainya. Ini adalah tugas kita untuk mengarahkan itu. Maka giroh angkatan muda Muhammadiyah ini menjadi penting untuk kita laksanakan. Kalau dulu Pak Karno menyampaikan, beri saya 10 pemuda akan aku guncangkan dunia. Maka kalau kita ini bersatu, berangkatan muda Muhammadiyah ini menggerakkan potensi, saya yakin di setiap tempat kita akan bisa bermanfaat. Nah, mungkin kita di Surabaya ini kita mulai ada 31 kecamatan, bagaimana kita atur, bagaimana kita berkolaborasi di 31 kecamatan ini, kita buatkan peta bagaimana ranah dakwah kita kemudian, dan akhirnya akan menjadikan kita ini betul-betul terstruktur, sistematis dan masif. Nah, gerakan-gerakan yang baik itu kalau kita tingkatkan dengan baik, hasilnya pun akan menjadi bermanfaat di kemudian hari. Maka sekali lagi kawan-kawan, ranah dakwah ini penting. Hero dakwah kita harus kita bangun. Nah, disinilah kita butuh 4 pilar ya. 4 pilar ini sekali lagi, yang pertama maka adalah kita harus nata niat kita betul-betul lurus karena Allah. Nah, coba kita lihat di beberapa niat itu mesti terakhir kan ada kalimat lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala ini yang penting bagi kita. Semuanya kita lakukan, semangat itu kita mencari ridhonya Allah. Yang kedua, mari kita ini beramal soleh. Beramal soleh di pemuda Muhammadiyah, di angkatan muda Muhammadiyah, bagaimana menjalankan roda organisasi kita, AMM kita, urtum kita, betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti Muhammadiyah secara haluan gerakan itu, dan juga mengikuti khitab perjuangan yang ada di urtum kita. Dan kemudian yang ketiga, marilah kita watawasau bil haq, kita ini betul dakwah. Maka tugas dakwah di setiap angkatan muda Muhammadiyah di urtum ini penting kita lakukan. Tadi dakwah perlu yang pelajar silakan di pelajarnya, kemudian mahasiswa di mahasiswanya, nasihat anak perempuan di perempuannya, kemudian yang pemuda di pemudanya. Ini harapan kita juga bersama-sama bergandeng tangan untuk saling berdakwah. Dan yang terakhir, mari kita ini bersabar atau beristiqomah. Tepatnya adalah beristiqomah supaya kita ini stabil. Muhammadiyah, berangkatan muda Muhammadiyah harus stabil, harus istiqomah. Kenapa? Kadang kita ini naik, kadang turun. Pada waktu kita naik, kita ini bersemangat, tapi pada waktu turun iman kita, semangat kita turun, wah drop, tidak bangun-bangun, jangan. Maka kita harus betul-betul istiqomah. Nah, istiqomah ini dalam rangka juga kita sama-sama melakukan hal-hal yang memang harus kita lakukan. Karena bagaimanapun kita bukan malaikat, tetapi kita ini manusia biasa, ada kekurangan, lah saling menguatkan. Jadi istiqomah ini, mari kita betul-betul saling menguatkan dalam rangka kita betul-betul bisa bangkit, bisa bersemangat, sehingga dakwah kita pun juga menjadi dakwah yang betul-betul bagus, baik, sehingga menjadi berkemajuan di kemudian hari. Mungkin itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat kita untuk berhiroh di angkatan muda Muhammadiyah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.